Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melibatkan alat kelamin. Alat kelamin ini itu ada di bunga. Alat kelamin jantan itu namanya benang sari. Alat kelamin betina namanya adalah putik. Sebelum memahami lebih lanjut terkait dengan perkembangbiakan generatif, kita pahami dulu tentang bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin, yaitu benang sari dan ada putik atau disebut dengan bunga hermafrodit. Kemudian bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna yaitu dalam satu bunga tidak memiliki dua alat kelamin atau terpisah. Ada bunga jantan dan ada bunga betina, seperti pada bunga jagung dan bunga mentimun. Bunga jagung itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga jantan letaknya di atas dan bunga betina letaknya di ketiak daun. Kemudian ada alat kelamin pada bunga. Alat kelamin pada bunga ada benang sari dan ada putik. Benang sari terbagi dua, yaitu ada kepala sari, kemudian ada tangkai benang sari. Di dalam kepala sari itu ada serbuk sari. Di dalam serbuk sari ada inti generatif. Kemudian ada putik. Putik terbagi tiga, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Pada dasar putik itu ada bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ada sel telur atau gamet dari alat kelamin betina pada tumbuhan. Pada alat kelamin jantan ada dua inti generatif, kemudian pada alat kelamin betina itu ada ovum dan ada inti kandung lembaga. Kemudian ada jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga itu sendiri. Kedua, ada penyerbukan silang, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang sejenis. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh serangga, dan ada yang dibantu oleh air. Yang dibantu oleh angin, serbuk sarinya ringan. Yang dibantu oleh serangga, warnanya yang mencolok. Yang dibantu oleh air, biasanya tumbuhan yang hidup di tepi-tepi sungai. Proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu dimulai dari serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kemudian, di dalam serbuk sari itu ada dua inti generatif. Selanjutnya, membentuk tabung serbuk sari di dalam tangkai putik sehingga mencapai ke dasar putik. Inti generatif akan mengalir di dalam tabung tersebut sehingga mencapai dasar putik. Pada saat sampai ke dasar putik, dua inti generatif itu akan menyatu. Inti generatif pertama akan menyatu dengan ovum membentuk zigot. Inti generatif kedua akan menyatu dengan kandung lembaga menjadi endosperm atau cadangan makanan. Inilah sebabnya tumbuhan disebut pembuahan ganda. Zigot adalah hasil fertilisasi antara inti generatif pertama dengan ovum. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan endosperm akan berkembang menjadi cadangan makanan untuk si embrio.
Selanjutnya, bunga akan layu dan tinggallah buah. Di dalam buah ada biji. Di dalam biji ada embrio. Embrio adalah bayinya si tumbuhan. Apabila biji kita tanam, kemudian kita siram, akan menjadi tumbuhan baru.